Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaila Zeta Aisyah dengan NIM 220207084. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang terapi religius pada pecandu narkoba. Pesantren Suryalaya didirikan pada 5 September 1905 oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, yang sejak awal berdiri pesantren ini dikenal sebagai pusat ajaran tarekat atau dimensi tasawuf dalam agama Islam. Ribuan orang dari kota-kota lain, bahkan dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei datang ke Suryalaya untuk mempelajari penerapan tasawuf. Pecandu narkoba di Suryalaya dimulai pada tahun 1970 ketika pecandu narkoba dibawa ke pesantren Suryalaya. Pada awalnya, Suryalaya tidak tahu bagaimana cara mengatasi pecandu narkoba tersebut. Tetapi karena mereka memakai metode tasawuf, mereka mencoba memakai metode tersebut kepada pecandu narkoba dan ternyata metode tersebut berhasil. Sehingga pada tahun 1980 penanganan narkoba di Suryalaya dipusatkan di sebuah lembaga tertentu yang disebut Inabah atau yang berarti kembali kepada Allah. Inabah dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada wawancara awal, di mana pembina dapat melakukan diagnosis awal kepada pecandu terhadap keterlibatan mereka dalam dunia narkoba. Selanjutnya dapat dilaksanakan kesepakatan untuk melakukan terapi selama 40 hari. Kedua, ada talqin atau pengajaran zikir. Dalam kegiatan ini, guru mursyid atau wakilnya yang disebut wakil talqin itu memberi pelajaran kepada pecandu bagaimana melakukan zikir yang baik dan benar sebagai metode inti dalam tarekat. Nah, selama para pecandu melakukan talqin, mereka seringkali mengalami semacam pengalaman religius. Selanjutnya ada tahap tinggal di Inabah sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada tahap ini, mereka sudah dibuatkan jadwal kegiatan dari dini hari hingga larut malam yang harus mereka ikuti. Kegiatan mereka antara lain yang pertama adalah sholat. Para pecandu melakukan berbagai macam sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selanjutnya ada zikir. Para pengamal tasawuf di Inabah melakukan 2 metode zikir, yaitu metode zikir jahar dan zikir khafi. Kegiatan pecandu lainnya yaitu adalah mandi pada dini hari, yaitu pada sekitar pukul 2 pagi, para pecandu akan dibangunkan dan mandi dengan air dingin. Ritual mandi dini hari ini disebut juga dengan mandi taubat, yang memiliki makna mandi penyesalan, diikuti dengan melakukan ibadah sunnah, sholat tahajud, dan zikir. Selanjutnya ada ceramah agama seperti setelah selesai melaksanakan sholat subuh atau sholat asar, para pembina biasanya akan memberikan ceramah agama yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya mereka untuk kembali kepada Tuhan melalui metode tasawuf. Selanjutnya yang dilakukan di Inabah yaitu adalah olahraga dan puasa. Proses terapi para pecandu di Inabah ini memerlukan waktu sekitar 40 hari untuk tahap pertama dan 40 hari untuk tahap kedua. Nah, tahap terakhir yang ada di terapi di Inabah yaitu adalah penanganan lanjutan. Ketika seorang pecandu sudah menunjukkan adanya kemajuan yang bagus saat terapi, pembina di Inabah akan membawanya ke Suryalaya untuk bertemu dengan guru talqin dan menerima restu sebelum kembali ke rumah. Para pecandu narkoba menyebutnya sebagai pengisian ulang baterai yang mungkin sudah terlalu lemah. Kasus dalam terapi di Inabah yaitu adalah Mubarak. Mubarak menjadi pecandu narkoba ketika berada di SMU karena terpengaruh oleh teman-teman sebayanya. Mubarak adalah korban dari bisnis narkoba. Nah, pada awalnya Mubarak diberikan narkoba secara gratis. Namun setelah ia menjadi pecandu, ia menjadi konsumen setia. Zikir yang dilaksanakan berulang-ulang dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah dapat membangkitkan pengalaman spiritual. Mubarak berkata, ketika dirinya melakukan zikir untuk pertama kali, dirinya merasa sangat sedih. Dan seorang pecandu lain juga mengatakan ketika mereka melakukan zikir, mereka merasa seperti terbang dibawa oleh balon. Perspektif Islam, permasalahan mengenai pecandu narkoba dan alkohol telah diketahui sejak waktu yang lama dalam tradisi Islam. Ayat
yang muncul mengenai permasalahan ini mengindikasikan bahwa tidak diizinkan bagi seorang muslim untuk melakukan sholat dalam keadaan mabuk, yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 45, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat saat kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengetahui makna dari apa yang kamu baca. Para pengamal tasawuf meyakini bahwa hanya dengan melakukan zikir, hati menjadi tenang, bahagia, dan nyaman. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati mereka menjadi tentram. Perspektif psikologis disebutkan bahwa salah satu keberhasilan terapi di Inaba adalah karena mereka menerapkan model pendidikan kasih sayang. Para pecandu kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga mereka membutuhkan atau haus akan kasih sayang. Salah seorang peneliti juga menemukan bahwa lamanya terapi itu berkolerasi negatif dengan penurunan gejala kecanduan narkoba. Masing-masing kegiatan di Inabah seperti sholat, ceramah agama, puasa, olahraga, itu memiliki nilai-nilai terapeutik. Umum, terapi tidak bersifat eksklusif pada satu dimensi saja. Mereka melibatkan 3 dimensi, yaitu fisik, psikologis, dan spiritual. Contohnya seperti terapi di Tempel Buddha di Thailand, mereka menunjukkan penekanan pada dimensi spiritual meskipun fokus utamanya perubahan terhadap perasaan diri, yaitu dimensi psikologis. Sama halnya dengan terapi di Inabah dan Suryalaya yang menitikberatkan pada aspek spiritual dengan pendekatan religius Islami sambil tetap melibatkan aspek fisik seperti mandi sebagai bentuk hidroterapi. Penjelasan saya mengenai terapi religius untuk pecandu narkoba di pesantren Suryalaya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.